Welcome back to my channel bersama saya Amrita. Teman-teman, sebelum ditonton, dibantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, awal Mei kemarin 2020 tersebar berita bahwa 15 juta akun pengguna Tokopedia itu tersebar di situs jual beli dark web. Bahkan tanggal 3 Mei kemarin terkonfirmasi bahwa tidak hanya 15 juta, akan tetapi 91 juta akun pengguna Tokopedia itu tersebar di dark web ataupun dijual ke dark web. Ini sangat berbahaya karena yang dijual menurut informasi itu tidak hanya akun, akan tetapi juga username ataupun password, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor HP. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa saja identitas kita ini dipakai sebagai rekayasa sosial ataupun bisa dilakukan penipuan. Bisa saja oknum tertentu itu mengaku dari Tokopedia, kemudian menghubungi kita bahwa kita sedang mendapatkan undian ataupun voucher, kemudian menyuruh kita untuk melakukan transaksi. Ini sangat berbahaya sekali. Ataupun bisa saja kalau memang akun kita ini tersinkronisasi dengan berbagai akun yang lain, contohnya misalnya Gmail yang kita gunakan di Tokopedia itu juga kita gunakan di mobile banking. Ini bisa saja rekening kita dibobol ataupun diretas dan semua uang kita yang ada rekening itu bisa diambil. Oleh karena itu saya menyarankan teman-teman untuk secara berskala mengganti password Gmail, ataupun teman-teman bisa mengecek email teman-teman ataupun Gmail teman-teman itu apakah masih aman ataupun Gmail teman-teman itu sebenarnya sudah tersebar di dark web yang sudah sangat rentan untuk diretas oleh pihak-pihak yang tidak kita kenal. Oleh karena itu saya ingin memberitahukan bagaimana mengecek akun teman-teman itu masih aman atau tidak. Silakan teman-teman melakukan cara seperti ini. Pertama sekali silakan teman-teman memilih salah satu browser yang menurut teman-teman saya gunakan. Boleh menggunakan Chrome, Firefox ataupun Safari. Saya di sini menggunakan Chrome. Jadi ketika sudah berada di halaman nyetek seperti ini, silakan ketik avast.com kemudian /hackcheck. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Jadi di sini sebenarnya kita nggak hanya bisa cek akun Gmail kita, tapi juga password yang kita gunakan di mobile banking apakah masih aman ataupun sudah rentan untuk bocor. Kita bisa cek di sini. Kemudian juga kita di sini bisa cek Gmail teman kita. Kemudian kita bisa rekomendasi kepada dia untuk segera melakukan reset password. Nah, di sini coba kita tes akun Gmail yang sering saya gunakan. Nah, teman-teman lihat sendiri hasilnya. Di sini 2 kali sudah password saya bocor sejak setahun yang lalu. Ini sangat berbahaya. Jika teman-teman mendapatkan hasil seperti ini, silakan melakukan reset password. Karena ini bisa saja kontak yang ada di Gmail tersebut ataupun uang jika ini dia sinkronisasi ke akun mobile banking bisa saja diambil, ataupun data-data ataupun identitas lainnya itu bisa dicuri. Jadi silakan lakukan reset password. Saya akan melakukan reset password setelah ini. Kemudian juga coba kita cek di friend check. Saya memasukkan email yang sama. Nah, ternyata akun Gmail saya tadi itu bocor pertama itu di akun Bukalapak. Benar sih, karena akun Gmail ini saya gunakan salah satunya untuk akun Bukalapak. Nah, ini makanya sangat berbahaya teman-teman. Jadi segera lakukan reset password. Nah, teman-teman kalau memasukkan email teman-teman nanti bisa send ini untuk merekomendasi kepada teman kalian itu untuk segera dilakukan reset password. Ini sangat berbahaya. Coba kita untuk melakukan email yang lain. Misalnya saya memasukkan Gmail saya yang lain. Nah, kalau Gmailnya aman, akunnya aman, dia akan keluar seperti ini. Belum pernah terjadi kebocoran akun Gmail tersebut. Jadi teman-teman silakan teman-teman pastikan akun Gmail teman-teman itu aman ataupun sudah bocor ke dark web. Jadi silahkan melakukan reset ataupun pergantian password pada akun Gmail teman-teman jika merasa Gmailnya itu sudah tidak aman lagi setelah dicek tadi. Karena ini untuk keamanan ataupun privasi kita bersama. Saya juga pernah buat video beberapa hari yang lalu tentang akun pengguna Zoom yang Gmailnya itu diretas dan akhirnya bisa dibobol akun mobile bankingnya dan dia kehilangan 30 juta. Teman-teman bisa menonton pada link di atas ini. Kemudian saya ingin sedikit memberi informasi terkait dark web. Nah, dark web ini kalau kita tanya pada orang awam IT, mereka akan menjawab bahwa ini ada dunia gelap, situs gelap, kriminal ataupun kejahatan. Sebenarnya kalau secara umum ini benar karena di situs dark web itu banyak sekali terjadi kriminal ataupun aktivitas-aktivitas kegelapan yang sebenarnya itu dilarang oleh negara.
Nah, jadi harus kita pahami bahwa di dunia internet itu ada dua bagian, yaitu surface web, yang kedua adalah deep web. Dan dark web itu merupakan bagian di bawah deep web, tapi bagian dari deep web. Dark web itu adalah bagian terbawahnya dari deep web. Nah, surface web itu seperti misalnya situs-situs yang sering kita kunjungin seperti YouTube, Facebook, Gmail, Yahoo dan sebagainya. Semua orang bisa mengaksesnya. Sedangkan deep web itu adalah bagian dari dunia internet, tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Walaupun dia menggunakan jaringan internet, tapi dia harus menggunakan jaringan overlay ataupun menggunakan perangkat lunak tertentu, harus melakukan konfigurasi tertentu untuk bisa masuk ke deep web. Nah, deep web ini sebenarnya tidak sepenuhnya jahat ataupun ilegal, karena ini hanya sebagai sebuah tempat, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif ataupun negatif, tergantung bagi orang yang menggunakannya. Karena memang di deep web ini semua datanya itu transparan, makanya itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkannya. Apalagi di deep web ini tidak semua orang bisa masuk, sehingga orang bebas melakukan apa saja di deep web ini. Akan tetapi banyak sekali di deep web ini juga digunakan seperti hal positif. Hal positif sebenarnya seperti misalnya polisi bisa mengecek aktivitas pengiriman barang ilegal ataupun aktivitas penjualan perempuan, anak, itu dimainin, itu di deep web. Jadi polisi bisa memanfaatkan bagian di deep web ini untuk melakukan pencegahan ataupun melakukan aktivitas terorisme. Polisi juga bisa mengecek ataupun melakukan pencegahan lewat deep web ini. Itu bisa dimanfaatkan, ataupun kita bisa mengirim data privasi kepada teman kita biar lebih aman, tidak semua orang bisa mengetahui, bisa melakukan dari deep web. Ini sebenarnya hal-hal positif yang bisa dilakukan di deep web. Akan tetapi selama ini deep web itu ataupun dark web itu banyak sekali digunakan untuk dunia gelap ataupun aktivitas penjualan, baik itu data pribadi ataupun penjualan barang-barang ilegal ataupun penjualan manusia. Ini dilakukan di deep web karena tidak semua orang bisa mengakses ataupun bisa mengetahui. Oleh karena itu, lagi-lagi berbicara tentang dunia digital, tidak semuanya aman, tidak sepenuhnya aman. Teman-teman harus berhati-hati dan silakan menggunakan seaman-aman mungkin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu.